selamat sore. Senang sekali kalian yang mungkin baru saja bergabung di layar monitornya. Seperti biasa, Tribun Bastory hadir. Kami live ya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Jadi sepanjang obrolan kami bersama narasumber kece yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang adanya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirima, Kota Ambon. Tentunya kalian punya kesempatan juga untuk bisa bertanya atau ya kritikan juga boleh banget di comment section. Nanti bakal kita lanjutkan ke narasumber dan bahas bersama-sama. Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa sejak tahun 1984 ya universitas terbuka ada di Indonesia, dan kebanyakan orang juga berpikir bahwa waduh, yang berkuliah di UT itu orang-orang dengan usia yang sudah gitu kan ya. Ya udah tuir gitu kan ya. Tapi belakangan ini ada data yang mana menunjukkan bahwa belakangan ini yang berkuliah di UT itu tidak hanya mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun mungkin ya, atau 50 tahun. Ada gitu? Nanti kita cek. Namun juga dipenuhi dengan generasi-generasi terkini termasuk milenial dan juga Gen Z. Nah, untuk membahasnya kita bakal ngulik lagi seperti apa datanya. Di studio tribunambon.com, Tribuners sudah hadir bersama kami yaitu Direktur Universitas Terbuka Ambon. Beliau adalah Pak Yuli Tirta Riyadi Al-Ansori, yang akan selanjutnya saya sapa. Pak Yuli, selamat sore. Selamat sore Kak Ajeng dan juga Tribuners. Selamat sore, Iya, salam sehat selalu. sehat pastinya. Ini sudah kesekian kalinya kita ketemu sama Pak Yuli membahas terkait ya perguruan tinggi yang ada di Kota Ambon, khususnya UT ya. Selain Pak Yuli juga Tribuners, kami menghadirkan seorang mahasiswa KIPK, akuntansi keuangan publik di Universitas Terbuka Ambon. Ada Indri Veronica Fadilah Watugigir yang selanjutnya akan saya sapa. Indi, hai. Halo Kak, halo teman-teman. Gimana kabarnya, Indi? Puji Tuhan baik Kak, harus semangat. Harus semangat. Sudah mau dampingi Pak Dirunnya di acara sore hari ini Tribun Bastory tentunya. Saya mau mengingatkan kembali Tribuners, kalian yang pengen gabung boleh banget di comment section. Nanti bakal kita bahas bersama. Mungkin ada pertanyaan ataupun kritikan juga boleh, masukan juga boleh ya. Untuk kalian yang tersebar di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku ini, Tribuners. Oke, kita tadi sudah singgung di awal nih Pak Dir, bahwa di universitas terbuka ini didominasi gitu ya oleh generasi Z maupun generasi milenial begitu. Gimana faktanya? Apakah bisa ada data-data yang bisa mendukungnya statement ini? Ya, terima kasih Kak Ajeng. Selamat sore juga para Tribuners. Jadi pertanyaan Kak Ajeng ini sangat bagus dan cukup membuat harus sedikit memutar otak untuk menjawabnya. Tapi saya sudah siap jawabannya. Oke. Jadi dalam perjalanan universitas terbuka secara umum maupun Universitas Terbuka Ambon secara lebih spesifik. Jadi sejak tahun 1984 itu memang ketika pemerintah pertama mendirikan Universitas Terbuka yang dilatar belakangi beberapa hal pada saat itu. Terutama pertama itu lonjakan jumlah lulusan SLTA yang tidak tertampung di perguruan tinggi konvensional atau tatap muka, kemudian keinginan pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Jadi memang pada kurun waktu dari awal UT berdiri sampai dengan katakanlah mungkin mundur sampai 10 tahun ke belakang dari tahun sekarang, itu memang stigma orang ya, stigma yang seperti tadi disampaikan oleh Kak Ajeng. Banyak orang beranggapan bahwa yang kuliah di UT itu pasti orang yang pertama itu mereka yang sudah bekerja, ya kan, dan yang kedua karena mereka sudah bekerja, stigma orang adalah mereka usia mahasiswa UT itu pasti usianya di atas 30, di atas 40, bahkan ada yang di atas 50 tahun. Oke. Nah, jadi stigma itu memang dulu tidak salah. Tapi beberapa tahun belakangan ini sekitar 10 tahun ke sini stigma itu mulai bergeser dan mahasiswa UT pada saat ini yang pertama itu tidak hanya didominasi mereka yang sudah bekerja, tetapi ada juga banyak teman-teman kita lulusan SLTA yang fresh graduate yang memutuskan untuk kuliah di UT, baik itu sudah bekerja maupun yang belum
bekerja ketika mereka lulus SLTA. Mhm. Nah, kemudian rentang usianya pun sekarang mengalami pergeseran. Ya. Jadi data statistik di kami, Baik. kita bicara ilmu statistik Biar pasti gitu ya. Secara nasional, Ya. saat ini dari 525.570 mahasiswa universitas terbuka yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan juga di 51 negara di luar negeri, itu sebanyak 78% itu berusia di bawah 30 tahun. Oh, oke. Usianya, sehingga masuk di rentang usia Gen Z atau Gen Z dan juga milenial. Ya kan? Kemudian kalau di Universitas Terbuka Ambon sendiri, di UT Ambon, itu jumlah mahasiswa yang berusia di bawah 30 tahun saat ini sekitar 60%. Sekitar 60% yang berusia di bawah 30 tahun. Kalau kita lihat definisi para pakar kan, Gen Z itu kan yang lahir mulai dari sekitar tahun 2000 sampai ke sini. Jadi mungkin rentang usianya saat ini itu sekitar 8 sampai 24 ya, 23. Ya, berarti yang masih di bawah 25 tahun lah, mungkin sekitar umur 23, 24 itu masih tergolong Gen Z, ya kan? Yang lahir antara 2000 sampai dengan 2000, ya setelah lahir setelah tahun 2000. Ya kan? Nah, tetapi kalau mereka yang lahirnya sebelum tahun 2000 itu kan katanya digolongkan milenial. Pokoknya yang usia 30 tahun ke atas sampai dengan usia 40, ya kan 40-an itu masih baru kemudian nanti generasi X, generasi baby boomer. Nah, jadi tren itu memang mengalami perubahan saat ini. Jadi jumlah mahasiswa UT yang tergolong Gen Z dan milenial itu saat ini kalau secara nasional itu jumlahnya adalah sekitar 78%. Nah, kemudian ada fakta menarik lainnya. 64% mahasiswa UT saat ini adalah kaum hawa. Atau perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa UT kan sangat pro gender. Ya kan, sangat pro terhadap masalah gender. Terbukti 64% mahasiswa UT saat ini adalah perempuan. Ya kan, artinya kaum perempuan, kaum hawa ini mereka mungkin merasa cocok ya, nyaman. Mungkin selain mereka adalah Gen Z dan Gen milenial, kemudian kaum hawa, kaum perempuan seperti Kak Ajeng dan juga Kak Indi ini mungkin merasa lebih cocok ya ketika kuliah. Jadi tren usianya juga ya. Perubahan. Baik, kalau kita lihat data hari-hari ini total mahasiswa UT Ambon itu ada berapa? Dan berapa persen didominasi oleh Gen Z tadi? Di UT Ambon seperti yang tadi saya sampaikan, usianya adalah sekitar yang berusia di rentang Gen Z dan milenial ini yang berusia di bawah 30 tahun itu ada di atas angka rata-rata sekitar 60%. Jadi kita sudah cek data dari jumlah mahasiswa kita yang sekarang aktif kuliah di UT Ambon, dari jumlah sekitar 3.000 lebih mahasiswa itu yang berusia di antara rentang usia tadi yang masuk ke Gen Z dan milenial itu adalah sekitar 60%. Nah, mungkin banyak yang bertanya atau masuk ke Ajeng mungkin, kenapa sih Gen Z dan milenial ini kan kok sekarang banyak menjatuhkan pilihannya ke UT? Baik, tahan dulu sebelum menjawab pertanyaan itu. Oke, kita salah satu untuk membuktikan ya, tadi ada statement Pak Yuli terkait dengan gender dan juga usia atau Gen Z yang turut berkuliah di UT. Hadir bersama kami yaitu ada Indi yang merupakan salah satu perwakilan dari Gen Z ya, turut berkuliah di Universitas Terbuka Ambon. Saya mau bertanya ke Indi nih, Indi, ketika kamu lulus dari SMA ya, di saat itu apa yang membuat kamu kemudian berkeputusan saya mau kuliah aja di UT gitu, dan pertama kali kamu mendengar Universitas Terbuka Ambon itu, apa yang terlintas di benak kamu saat itu?
Jadi pertama kali kita lulus di SMA itu, memang sebelum kita lulus tuh sebenarnya universitas terbuka, khususnya Universitas Terbuka Ambon, di bawahnya itu ada yang namanya Pokjar, Kak. Nah, Pokjar itu kelompok belajar. Nah, untuk kelompok belajar berhubung saya asal sekolahnya itu dari SMA Negeri 1 Masohi, jadi di mana Pokjar Maso ini datang untuk memberikan sosialisasi kepada siswa-siswa di SMA. Saat itu kamu berdomisili di mana? Di Masohi, Kak. Oke. Jadi pada saat itu kita memang ada dalam suasana porak ya, Kak, karena itu udah ujung semester. Nah, di situ datanglah itu beberapa dari staf UT dari Pokjar itu datang memberikan sosialisasi kepada kita siswa-siswa di SMA Negeri 1 waktu itu. Yang sekarang tuh teman-teman bisa kenal dengan SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Iya. Nah, di mana pada saat itu tuh diberikan pemaparan yang terlihat cukup menarik gitu. Ternyata selain universitas-universitas lain yang ada di Ambon ini, ada juga universitas terbuka. Awalnya tuh saya berpikir gini, Kak, oh emangnya universitas terbuka ini hanya ada di UT Pusat aja, di Jakarta aja. Saya tidak tahu kalau misalnya tuh memang ada juga di Ambon gitu. Nah, sehingga tuh kita tuh masih berpikir kalau kayaknya ambilnya di Ambon cukup dekat nih dengan orang tua, bisa sambil pulang juga kan lebih dekat, nggak perlu jauh-jauh. Ya. Ditambah tuh pada saat penjelasan dari staf yang datang memberikan sosialisasi tuh, walaupun yang datang memberikan sosialisasi tuh umurnya juga udah mulai lumayan tua ya, Kak. Oke. Tapi pembawaan mereka tuh jiwa-jiwa muda banget. Sehingga tuh pada saat pemaparan materi lumayan seru juga, dan mereka menjelaskan kalau ternyata kuliah di universitas terbuka itu nggak sesusah atau seribet yang orang-orang pikirkan. Kenapa bisa dibilang tidak sesulit yang orang-orang pikirkan? Nah, karena tuh pada saat mereka menjelaskan ya, Kak, kalau di universitas terbuka tuh kita bisa kuliah tuh kapan aja dan di mana aja. Apalagi di universitas terbuka sendiri tuh sistem pembelajarannya tuh sangat inovatif. Baik. Jadi penggunaan teknologi di universitas terbuka sendiri itu udah terbilang cukup tinggi, di mana kita bisa melihat beberapa platform dari universitas terbuka itu sudah menggunakan metode-metode pembelajaran yang setara dengan universitas di luar Indonesia sendiri. Baik. Oke, itu pengalaman kamu ya ketika pertama kali memutuskan untuk berkuliah di UT Ambon, kemudian beberapa hal yang kemudian kamu rasakan. Kita balik lagi di masa-masa kamu mungkin baru mau apply gitu ya, pendaftaran misalnya. Kamu kan salah satu mahasiswa penerima kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Apa yang mungkin ke Pak Yuli dulu deh, ini program apa dan ditujukan ke mahasiswa dengan standar seperti apa? Ya, jadi Kak Ajeng, mungkin Tribuners juga banyak yang sudah pernah mendengar seperti apa beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini kan adalah program pemberian bantuan pendidikan yang dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi siswa-siswa lulusan SLTA yang memiliki potensi akademik yang cukup bagus, ya kan, dilihat dari nilai raport selama SMA, tetapi mungkin mereka mengalami berbagai kendala untuk mengikuti atau meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi, karena mereka punya potensi akademik yang bagus ketika mereka di SMA. Nah, jadi semua perguruan tinggi di Indonesia sebenarnya mendapatkan kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini dari pemerintah. Nah, tetapi dibagi-bagi, kemudian UT mendapatkan kuota misalnya sekian, misalnya 500 orang. Itu kita bagi, kita distribusikan oleh UT Pusat ke semua UT daerah. Jadi tidak hanya Ambon. Tetapi dari juga, kuota 500 itu? Misalnya ya, misalnya kita anggap kuotanya 500 misalnya. Karena kuota setiap tahun itu berubah-ubah. Ya? Dulu kita pernah dapat kuota 1000 orang untuk penerima beasiswa KIP kuliah ini, tetapi fluktuatif, kadang 1000, kadang 700, kadang 800, tergantung kuota dari pemerintah. Nah, itu beasiswa yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya di UT juga kami punya beasiswa yang diberikan dari mitra kerjanya
kami, misalnya dari bank-bank pemerintah, Oh, sih. dari bank, katakanlah misalnya bank-bank himbara, bank-bank milik pemerintah, seperti bank, saya tidak endorse ya, tapi ini harus saya ungkapkan karena ini fakta. Oke. Iya, karena ini fakta. Jadi Karena ini merupakan beberapa mitra. betul. Misalnya dari Bank Mandiri, BTN dan BRI, itu kita menyebutnya beasiswa CSR dari pihak bank yang diberikan setiap tahun untuk mahasiswa UT. Nah, jadi kita punya 2 jenis beasiswa yang rutin biasanya kita berikan setiap tahun kepada calon mahasiswa kita, adik-adik kita lulusan SLTA yang ingin melanjutkan kuliah di UT. Seperti itu. Baik, Indi, di semester berapakah kamu kemudian mendapatkan manfaat beasiswa itu, dan bagaimana kamu dan mungkin keluarga melihat bantuan pemerintah ini sebenarnya sangat bermanfaat buat kamu gitu? Untuk penerimaan beasiswa KIPKA ini sendiri tuh udah kita rasakan, saya dan teman-teman seangkatan itu yang kita tuh udah rasakan dari semester 1 Kak, dari awal kita masuk kuliah itu memang udah kita rasakan banget manfaatnya. Karena mau dibilang bantuannya itu cukup untuk kita, apalagi segala keperluan untuk pembayaran di kampus itu semua di-cover oleh pemerintah. Nah, jadi kita di UT itu kita tidak membayar apa-apa lagi. Walaupun kalau mungkin di kampus-kampus lain itu udah tercover oleh biaya kuliah, tapi mereka ada yang namanya uang pembayaran ini uang gedung atau pembayaran bangunan, jaket alma mater, dan buku-buku itu dicari mereka sendiri. Tapi nilai plusnya kalau di UT itu semua udah tercover Kak, jadi kita tuh sangat-sangat dimudahkan. Kita udah alma mater kita tidak bayar, bahkan buku pelajaran kita setiap mata kuliah itu tiap semesternya tuh dibagikan secara gratis. Wow, boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Yuli dan semua jajaran UT ya, khususnya yang ada di Kota Ambon. Baik, Pak Yuli, kita balik lagi di penjelasan yang tertunda tadi. Berdasarkan data kan sekitar 60% ya yang mendominasi di UT Ambon ini, yaitu Gen Z dan juga generasi milenial. Apa yang kemudian membuat UT ini sangat digandrungi gitu sama generasi ini? Ya, jadi begini Kak Ajeng. Sebelum kita masuk ke situ, kita mungkin berbicara mengenai beberapa data ya. Jadi data yang dirilis di Januari 2023, baik oleh Kominfo maupun salah satu lembaga survei yang teman-teman mungkin pernah dengar, websitenya juga pernah lihat, We Are Social, ya kan? Nah, pengguna internet di Indonesia per Januari 2023 itu mencapai 213 juta orang. 213 juta orang dari total penduduk Indonesia berdasarkan hasil survei BPS itu 275 juta. Artinya hampir 77% penduduk Indonesia itu dari berbagai lapisan umur itu sudah mengakses internet. Nah, kemudian survei juga membuktikan bahwa rata-rata orang Indonesia menggunakan waktunya untuk mengakses internet itu rata-rata itu 6 jam satu hari. Satu orang, termasuk kita ini di sini. Ajeng, apalagi saya itu, kami yang ada kerja di media. Apalagi gitu. Kalau teman-teman di media itu pasti minimal itu 6 jam dalam satu hari itu pasti bersentuhan dengan internet. Dan survei membuktikan kembali separuh dari 6 jam itu, 3 jam itu dihabiskan untuk media sosial. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat betapa intensnya kita orang Indonesia saat ini itu tiap hari itu tidak bisa lepas dari internet. Termasuk kita yang di Kota Ambon. Kalau kita bicara di Kota Ambon, Kota Ambon itu saat ini kan masuk dalam kategori kota digital. Dan indeks masyarakat digital Indonesia untuk Kota Ambon itu kalau saya tidak salah itu sudah mencapai di atas angka 40%. Kalau saya tidak salah kemarin 47 atau 48%. Seperti diungkapkan oleh Pak Wali Kota Budi Watimenah, bahwa tingkat atau indeks masyarakat digital di Kota Ambon itu sudah cukup baik, dan itu paling baik dibandingkan dengan
10 kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Maluku. Nah, baik dari secara nasional maupun secara skupnya regional tadi, kita bisa melihat bahwa dengan intensitas penggunaan internet yang begitu tinggi, ya kan, 212 juta orang tadi, itu kan pasti sebagian besar juga adalah Gen Z dan Gen milenial, ya kan, dan generasi milenial juga. Ini artinya adalah setiap hari generasi Z dan generasi milenial ini tidak akan lepas dari semua yang serba digital, semua yang serba internet. Tiap hari itu kalau tidak pegang laptop, komputer atau handphone, tablet, minimal tuh pasti pegang handphone. Survei membuktikan juga nih Kak Ajeng. Saya buka lagi data survei lagi. Yang keempat nih data survei. Kita suka nih yang namanya data nih. Iya. Orang Indonesia hasil survei terhadap berapa belas ribu responden gitu. Rata-rata satu orang Indonesia itu menggunakan HP dalam satu hari itu di rentang 8 sampai 10 jam. Orang Indonesia HP. Kita nggak sadar mungkin ya, dikit-dikit cek apa, cek apa. Bahkan begitu buka mata tuh, HP mana? Nah iya, yang dicari pertama pasti HP. Iya benar. Kalau kita pergi keluar rumah, kalau dompet ketinggalan mungkin nggak apa-apa. Ya kan lanjut lagi, kalau nanti mau beli nasi atau mau beli apa bingung, tinggal bilang ke teman kan, pinjam dulu 100. Tapi biar kalau silaturahimnya tetap terjaga. Iya, gitu. Tapi kalau HP ketinggalan, pasti pulang ke rumah dulu. Itu karena kemajuan teknologi dan juga meleknya orang-orang. Betul. Dan dorongan dari pemerintah juga sih, transformasi digital tadi. Nah, jadi dengan kondisi data, fakta yang tadi saya sampaikan itu, itulah salah satunya mendorong kenapa sekarang banyak Gen Z dan milenial ini banyak yang memilih untuk berkuliah di UT. Karena kami di UT dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem pendidikan kami yang menganut pendidikan jarak jauh, itu kan banyak menggunakan bantuan belajar, media pembelajaran yang semuanya itu berbasiskan kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, ya kan? Seperti kalau orang-orang atau kalian pernah dengar di UT kita menggunakan online learning atau e-learning, ya kan? Nah itu sebenarnya kita dari awal tahun 2000-an pun kita sudah menggunakan itu, ya kan? Sehingga ketika pandemi kemarin, ketika semua orang mendadak harus jadi daring, ya kan? Kita tenang-tenang saja, ya kan? Kita di UT orang yang panik tidak ada masalah. Katong gitu. Tenang-tenang saja. Tapi teman-teman yang lain kita tanya, Ale panik sayang, gitu kan? Panik karena tidak terbiasa untuk mengalihkan proses pembelajaran yang semula dari konvensional tatap muka dialihkan semua harus menggunakan daring. Nah, tetapi mungkin saya pernah sampaikan waktu kita bincang-bincang di sini yang pertama bahwa online learning, pendidikan jarak jauh, ya kan, e-learning itu tidak hanya sebatas perkuliahan yang menggunakan Zoom. Tidak hanya sebatas itu. Banyak orang salah kaprah. Ketika kuliah hanya melalui Zoom itu sudah dibilang itu kita sudah online learning, sudah melaksanakan distance education, ya kan. Sudah online learning, sudah e-learning, PJJ. Istilah PJJ itu kan sangat familiar ketika zaman COVID kan. Pembelajaran jarak jauh ya. Ketika orang sudah kuliah melalui Zoom, sudah langsung dibilang, oh itu sudah PJJ. Ketika misalnya pengajarnya, dosen atau gurunya memberikan materi melalui email, atau melalui media sosialnya, melalui WA, atau melalui Facebook atau lainnya, kemudian siswanya merespon, mengirimkan jawaban melalui email, melalui WhatsApp, itu sudah dianggap PJJ. Apa yang membedakannya dengan sistem yang diimplementasikan? PJJ itu tidak sebatas itu. Jadi ada pengalaman belajar, ada interaksi yang didapatkan oleh siswa dalam PJJ, ya kan? Dan kita menggunakan media-media pembelajaran untuk menjembatani itu. Jadi nggak hanya sebatas itu. Jadi harus ada metode pembelajarannya. Ada metode pembelajaran, ada learning materialnya atau bahan ajarnya yang harus disiapkan. Untuk mahasiswa UT, termasuk Kak Indi ini, kami punya. Jadi untuk setiap mata kuliah itu kita punya berbagai macam learning materials atau
bahan belajar yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Baik. Yang wajib itu harus dimiliki satu untuk yang paling mendasar. Apa itu? Mereka harus punya buku materi pokok atau modul yang tadi disebutkan Kak Indi, itu kita berikan sudah termasuk dengan biaya SPP. Jadi tidak perlu lagi beli buku atau beli modul di toko buku, karena kita sudah siapkan. Sepaket gitu ya? Satu paket. Dan yang menulis itu adalah mereka yang merupakan pakar-pakar di bidang ilmunya, ya kan. Selain itu kita siapkan juga materi pembelajaran, tidak hanya di yang bentuknya tercetak, kita siap juga ada namanya kita siapkan tutorial online di satu kesatuan di dalam learning management system kita. Ada online learning yang kita saat ini kalau yang untuk tutorial online itu kita menggunakan platform dari Moodle. Moodle ya, bukan Google ya. Moodle. Moodle. Iya. Oke. Kita menggunakan platform Moodle, di situ online learning untuk mahasiswa kita. Kemudian ada lagi untuk mereka yang mengikuti tutorial webinar di kita. Selain melalui Microsoft Teams ataupun melalui Zoom tadi, ada juga di platform pembelajaran online kita yang harus mereka ikuti juga, selain mengikuti yang kuliah melalui Zoom atau melalui aplikasi Microsoft Teams, karena kita sudah bekerjasama dengan Microsoft juga, ya kan? Mereka mengikuti melalui itu, tapi ada juga tambahannya di luar itu. Oke. Kemudian banyak materi-materi pengayaan yang kita berikan juga di berbagai media pembelajaran yang kita sediakan. Jadi sebenarnya kompleks. Jadi tidak sesimpel yang orang bayangkan. Baik. PJJ itu online learning itu kuliah melalui Zoom, sudah itu udah PJJ. Tidak sesimpel itu. Baik. Jadi Pak Dir tadi menyebutkan tidak sesimpel itu, artinya tidak mudah begitu ya, karena ada beberapa model e-learning yang diimplementasikan Universitas Terbuka untuk para mahasiswanya bisa mengakses kelas pembelajaran tadi. Dan saya mau ke Indi. Dengan model-model pembelajaran tadi, kelasnya bukan cuma Zoom saja yang kita kenal ya. Menurut kamu apakah itu menyulitkan buat kamu? Karena begini Pak Yuli, ada beberapa orang terutama di generasi kami juga, yang karena tadi kita sudah terbiasa dengan tatap muka, harus ngobrol sama orang, melihat matanya, melihat sambil apa ya, kita berada di satu atmosfer begitu ya. Terus tiba-tiba di masa pandemi yang dialihkan ke semuanya serba online dan jarak jauh seperti itu, ada beberapa orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan hal itu. Salah satunya saya begitu. Banyak kelas online yang diikuti saat itu dan agak sulit untuk bisa harus fokus begitu. Nah, Indi, dengan pengalamanmu, apakah kamu juga menemukan kesulitan yang serupa ataukah kendala lain seperti itu? Untuk kendala kita dalam mengakses berbagai macam platform pembelajaran PJJ ya Kak ya. Itu sepertinya kalau secara saya pribadi itu tidak ada kesulitan yang begitu sulit ya, kalau kita mau untuk mengeksplor. Kita kan sebagai generasi muda gitu ya, otomatis tuh udah bukan hal yang baru dengan teknologi dan internet. Kalau ada teman-teman yang bilang, aduh beta saya tahu pakai internet ini, makanya bohong deh Kak. Kan, yes, secara kan bisa itu, diakses begitu bisa ya. diakses. Nah, dan untuk pembelajaran di beberapa platform Universitas Terbuka sendiri misalnya, yang untuk saat ini kami itu ada dapat yang namanya e-learning yang tadi Pak Yuli katakan, terus juga ada LMS yang sekarang tuh masuk di satu platform di Silayar itu, dan juga kita dapat TTM. Nah, kalau TTM kan semuanya pasti sudah sangat lumrah gitu. Tapi di dua platform ini sepertinya tuh tidak ada kendala. Kendalanya tuh ya mungkin kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Oke, berarti itu lebih ke internal pribadi begitu ya, personal masing-masing. Maksudnya secara sistem atau infrastruktur digital itu sendiri sudah sangat membantu, dan tentu saja dengan penyesuaian pasti bisa mengikuti. Nah, ini kembali ke person
ini nih, apakah bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tadi ya, ataukah tidak? Indi gimana? Kalau untuk selama ini sih tidak ada masalah ya Kak. Oke. Otomatis kan kita dari sekolah dulu itu pasti ada yang namanya pembelajaran. Waktu dulu kita masih dengan kurikulum 2013 ya Iya. Kak. Belum dengan kurikulum merdeka seperti Iya, saat iya. ini. Itu kan ada mata pelajaran namanya TIK. Iya. Di situ kan sudah diajarkan, apalagi kita belajar lagi sendiri. Dan untuk mengetahui tentang proses atau skema dari pembelajaran PJJ sendiri untuk di saat aplikasi itu semuanya tuh saat kita sebelum login aja tuh itu ada panduannya, udah ada, tinggal kita klik, baca, pahami terus ikutin aja. Tidak sesulit yang harus orang bilang, aduh beta tahu bikin ini, tahu ini mau kasih masuk file di mana. Yang penting itu kita udah baca dulu, baca, pahami, gitu aja sih Kak. Nggak Baik. ada masalah sama sekali. Selain dari guideline yang kayak tadi Indi, kita dengan mandiri membuka, membaca, dan memperkaya pengetahuan sendiri. Bagaimana dengan dari UT sendiri, guidelines, apakah itu juga dilakukan secara langsung, atau kayak apa ya, menemani secara langsung begitu untuk para mahasiswa ini bisa, mungkin ada yang masih bingung. Ya. Jadi Kak Ajeng begini, untuk memastikan bahwa mahasiswa UT bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kami melakukan pengawalan itu dari awal sejak mereka mendaftar masuk resmi menjadi mahasiswa UT. Jadi di kegiatan orientasi studi mahasiswa baru, kalau biasanya teman-teman di perguruan tinggi konvensional kan ya sudah hanya pengenalan seputar kampus, seputar kegiatan ekstrakurikuler, ada apa saja, kan hanya sebatas itu. Tetapi karena metode pembelajaran, modus pembelajaran di UT itu jarak jauh, jadi kita sedikit berbeda. Jadi selain orientasi studi mahasiswa baru, itu ada beberapa kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan kelanjutan dari orientasi studi mahasiswa baru. Jadi selain orientasi studi mahasiswa baru, mahasiswa UT itu akan mengikuti apa yang kami sebut sebagai pelatihan keterampilan belajar jarak jauh di step keduanya. Ada, jadi tenang. Kita kawal, kita berikan bimbingan. Nanti ketika teman-teman sudah kuliah di UT, teman-teman akan menghadapi ini. Ketika nanti mengikuti perkuliahan, atau kita di UT menyebutnya tutorial. Kalau yang tadi TTM disebut oleh Kak Indi itu bukan teman tapi mesra ya. TTM di sini maksudnya adalah tutorial tatap muka. Itu sama dengan perkuliahan tatap muka, hanya frekuensinya yang berbeda. Kita 8 kali pertemuan sisanya adalah mahasiswa belajar mandiri menggunakan learning materials yang sudah kami berikan. Nah, tutorial tatap muka seperti ini. Nanti kalau teman-teman yang tidak ikut perkuliahan tatap muka di UT, mengikuti tutorial online. Tutorial online seperti ini caranya. Nanti seperti yang kata Indi tadi, ada panduannya di aplikasi tersebut, di laman tersebut memang ada, tapi di pelatihan keterampilan belajar jarak jauh bagi mahasiswa ketika mereka masuk sebagai mahasiswa baru UT itu kami berikan detail. Langkah-langkahnya nanti mengikutinya seperti ini. Ada forum diskusinya, ada materi yang diberikan oleh tutor atau dosen, kemudian merespon diskusi di forum tersebut, mengupload tugas. Kami kawal, ya kan? Karena setelah rangkaian tadi ada step ketiga yang juga kami berikan ke mahasiswa, ya kan? Itu namanya adalah workshop tugas. Jadi assignment workshop itu adalah momen di mana kami memberi informasi kepada mahasiswa, bimbingan kepada mahasiswa. Nanti ketika Anda mengikuti perkuliahan di UT akan ada banyak beberapa tugas yang diberikan oleh dosen atau tutor, kemudian cara mengerjakannya seperti ini. Step terakhir, step keempat, itu adalah klinik ujian. Ya, klinik ujian. Jadi kita datangkan dalam tanda kutip dokter-dokter, dokter-dokter yang memberikan klinik ujian, ya kan, kepada mahasiswa kami. Bagaimana caranya nanti mengikuti ujian. Jadi semua kami persiapkan, kami kawal, sehingga bagi yang teman-teman yang seperti kata Kak Indi tadi, mereka yang sudah terbiasa menggunakan internet, ya kan, yang sudah memiliki
tingkat literasi digital cukup Mhm. baik, terutama teman-teman kita Gen Z dan Gen milenial ini, Mhm. itu tidak akan terlalu sulit karena Mhm. semuanya sudah terbimbing. Jadi Baik. kita arahkan. Nah, memang tantangannya adalah bagaimana, ya kan, adik-adik kita generasi Gen Z ataupun teman-teman kita generasi milenial itu terus mengupgrade Ya. tingkat literasi digital Ya. mereka, ya kan, Mhm. tingkat kecakapan digital mereka, Mhm. sehingga kemampuan digital itu tidak hanya berkaitan dengan sehari-hari, Mhm. ya Mhm. kan, tetapi Ya. juga yang nanti berkaitan dengan pekerjaan, Mhm. dengan perkuliahan. Nah, jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Mhm. Gen Z, Gen milenial itu bayangannya kan